serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah seperti yang kehendak-Mu. Dan kami akan menaikkan ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak sekolah minggu lemo. Aku, kamu, kita semua istimewa. Sekali lagi. Anak sekolah minggu lemo. Aku, kamu, kita semua istimewa.
pujian dari anak-anak sekolah. Buka hati untuk firman
Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh bertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dan guru kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, Kau berkati seberapa persiapannya. Biarlah dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita saat ini. Semuanya sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya siapkan Alkitabnya. Semua siapkan Alkitabnya. Buka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi yel-yelnya yang tadi. Masih ingat ya? Yel-yelnya yang tadi. Anak sekolah minggu Lemo, aku, kamu, kita semua istimewa. Oke, ya. Jadi kita semua adalah anak-anak yang istimewa. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Judulnya Aku Istimewa. Coba semua mengikuti menyebutkan. Aku istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa. Kita akan melihat mengapa kita istimewa. Mengapa kita, kalau istimewa itu berarti wow, ada yang lain. Tidak sama dengan yang lainnya, dia berbeda dan dia punya nilai lebih. Oke, kita akan melihat dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 14. Semua sudah dapat? Sekali lagi, Mazmur 139 ayat 14. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ya, aku bersyukur kepadamu. Mu di situ huruf besar itu menandakan ditujukan kepada Tuhan. Ya, kalau ada di dalam Alkitab, mu dimulai dengan M huruf besar atau nya dimulai dengan N huruf besar itu ditujukan kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan aku bersyukur kepadamu. Mengapa bersyukur? Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wah. Kejadiannya atau jadinya pemazmur ini dia sadari itu dahsyat dan ajaib. Dia jadi dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Kita ada dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Tadi sudah menyanyi, aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Wah, bagaimana Tuhan ciptakan kita sangat istimewa? Seperti apa Tuhan menciptakan manusia sehingga manusia itu dikatakan sangat istimewa? Coba lihat di dalam Yesaya pasal 64 ayat 12. Dari apakah manusia dibuat itu atau bagaimana caranya manusia dibuat itu oleh Tuhan
sehingga dikatakan istimewa. Ayat yang ke-8 maksudnya Yesaya pasal 64 ayat 8. Ayat 8. Dengarkan baik-baik ya Bunda baca, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah, sekali lagi di situ ada M huruf besar, mu, buatan tangan Tuhan. Ya, kalau mau dibahasakan, kami sekalian adalah buatan tangannya siapa? Tuhan. Siapa yang membuat kita? Tuhan. Tuhan buat kita dengan tangannya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Karena di dalam ayat pembacaan tadi dalam Mazmur ayat 13 di situ, coba lihat ayat 13. Dari Mazmur 139 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu Tuhan yang buat. Siapa yang pernah lihat manusia dibuat? Kalau pernah lihat mungkin tempat tidur dibuat, pernah. Lihat kursi dibuat orang, pernah. Lihat apa lagi dibuat? Lihat tahu dibuat, pernah. Lihat apa lagi dibuat? Apa lagi yang biasa dibuat di rumahnya? Dari yang bentuk lain menjadi yang bentuk lain. Dari kayu-kayu dikumpul-kumpul, dibentuk-bentuk menjadi rumah. Itu kita lihat. Bapak-bapak yang tukang, gereja kita ini dibuat dari tadinya cuma satu tempat kita beribadah, di atasnya sudah tidak ada, sekarang di atasnya sudah ada. Itu kita lihat dibuat, mulai dari tiangnya dicor, atapnya dicor, baru tiangnya lagi, baru atapnya di atas dibuat. Kita lihat. Tapi siapa yang pernah lihat manusia dibuat? Manusia itu dibuat di dalam rahim seorang perempuan, di dalam ibu kita, tapi ibu kita juga tidak tahu. Oh, nanti ini saya mengandung, nanti saya lahirkan anak laki-laki, anak perempuan, dia tidak tahu. Dia tidak pernah tahu, dan kita pun tidak pernah tahu. Kita yang dibuat itu tidak pernah tahu. Seperti apa dulu saya dibuat, kita tidak pernah tahu. Ketika ibu kita mengandung, ibu kita tidak pernah tahu, oh yang ada di dalam kandungan saya ini, waktu mamanya Dio dan Dies mengandung, awal-awalnya dia tidak tahu kalau di dalam rahimnya itu ada dua anak yang nanti besar sekarang, oh Dio dan Dies. Awal-awalnya dia tidak tahu, seperti Dana dan Dini juga. Nanti lahir Dini, baru bidan bilang, ibu masih ada satu anaknya di dalam. Oh kaget, tidak tahu, karena kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan yang membuat di dalamnya. Nah, kita lihat apa yang istimewa ketika manusia yang pertama itu dibuat oleh Tuhan. Siapa manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan? Siapa? Adam. Nah, Adam yang pertama dibuat, baru kemudian Hawa. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat. Wah, ternyata kita ini tanah. Siapa yang pernah pegang tanah liat? Tanah liat itu bisa dibentuk, ya. Itu tanah, dia tidak terhambur, tapi dia legit, dia bisa dibentuk. Makanya biasa orang bikin belanga, bikin yang guci-guci itu dibuat dari tanah liat. Ya, diolah, kemudian dibentuk-bentuk, kemudian terjadilah. Nah, kita manusia ini dibuat oleh Tuhan dengan tangannya sendiri dari tanah liat. Coba lihat dalam Kejadian pasal yang kedua. Tadi sudah lihat dalam Yesaya pasal 64 ayat 12, ayat 8 di situ kita dibuat dengan tangan Tuhan
sendiri dari tanah liat. Lagi ayat yang ke-7 Kejadian, sudah dapat? Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya. Dalam bagian lain dikatakan dari tanah liat, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau tanah bisa bernafas, Kak? Kalau kalian bikin boneka-boneka, mungkin ada tanah liat, bikin bunda dulu waktu kecil biasa itu. Ada tanah liat, baru kita bikin orang-orangan. Tuh, kita bikin ada badannya, ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya, baru kita ambil biji-biji, dijadikan dia matanya, jadikan hidungnya, jadikan mulutnya, jadikan telinganya. Bisa bicara? Orang-orang yang kita buat bisa bicara? Tidak. Tuhan buat kita dari tanah liat, tetapi Tuhan menghembuskan, ya. Di sini Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga kita menjadi hidup. Nah, ternyata seperti itu kita istimewa. Kita istimewa karena Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Lanjut. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. Kita baca sama-sama ini kalau sudah dapat. Kejadian pasal 1 ayat 27. Sudah dapat semua? Ya, sudah. Kita baca sama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wah, ternyata kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Seperti apakah Allah itu? Sehingga kita diciptakan menurut gambarnya. Nah, kita diambil dari tanah liat. Kita diciptakan menurut gambarnya Allah, bukan bentuk fisik kita. Oh, bahwa kalau gambar, kalau foto, oh fotonya kinaya. Saya mau buat orang, saya mau buat ada kinaya. Saya mau buat gambar seperti kinaya. Itu menurut gambar fisik, ya, yang kelihatan. Tapi yang Tuhan maksudkan menurut gambarnya Allah di sini adalah karena Allah itu roh. Allah itu roh dan dia memberikan tadi apa ke dalam hidungnya itu tanah liat yang dibuat. Apa yang diberikan oleh Allah ke dalam hidungnya? Nafas hidup, ya. Nafas hidup. Tanah liat yang tidak hidup, dia tanah, tapi sudah dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, dan dihembuskan nafas hidup ke dalamnya sehingga hidup. Maka kita istimewa. Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan ciptakan ikan-ikan di laut, Tuhan ciptakan burung-burung di udara, Tuhan ciptakan semuanya, tapi Tuhan tidak memberikan nafas hidup kepada mereka. Tuhan hanya berfirman, jadilah ini, jadilah burung-burung di udara, jadilah ikan-ikan di laut, jadilah semuanya jadi. Tapi ketika manusia Tuhan buat, Tuhan hembuskan nafas hidup ke dalamnya. Itu yang membuat kita istimewa. Dan yang selanjutnya, Tuhan menciptakan kita istimewa itu karena Tuhan itu kudus. Tuhan juga menciptakan kita yang kudus, ya. Tuhan menciptakan manusia awalnya itu kudus, tidak berdosa, sehingga manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan itu sebenarnya tidak diciptakan untuk mati. Manusia itu akan hidup selamanya, tapi karena dosa kita harus mati. Karena Hawa tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan sehingga kita harus mati. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu tidak untuk mati. Tuhan menciptakan kita untuk hidup selamanya, tapi karena manusia itu tidak dengar-dengaran sehingga kita harus mati. Itu gambar Allah yang ada pada kita. Kita diciptakan kudus, kita diciptakan benar, kita diciptakan tidak untuk mati, mau ada untuk selamanya seandainya tidak berdosa. Kita diciptakan punya keinginan.
punya kemauan, saya mau pergi sekolah minggu, saya tidak mau pergi sekolah minggu. Ada keinginan, saya mau makan pisang goreng, saya mau makan ini, ada keinginan. Seperti Hawa, dia punya keinginan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tidak dengar-dengaran sehingga harus mati. Karena tidak dengar-dengaran harus mati. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memiliki teman. Karena Tuhan itu kasih adanya, maka di dalam diri kita pun Tuhan taruh kasih. Wah, saya harus mengasihi ini, saya harus mengasihi teman saya harus mengasihi dia. Tuhan adalah kasih dan kita pun diberikan hati untuk bisa mengasihi. Itu yang membuat kita dikatakan istimewa. Nah, selanjutnya kita lihat apalagi yang dikatakan, bagaimana selanjutnya kita bisa dikatakan istimewa. Kita diciptakan dalam Kejadian tadi dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kita bersih. Sebenarnya awalnya manusia yang pertama itu Adam dan Hawa diciptakan itu kudus, benar, tidak ada salahnya dan seharusnya hidup selamanya. Tetapi karena sudah berbuat dosa maka harus mati. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau ada kucingnya di rumah yang melakukan kesalahan, apa kesalahan yang biasa dilakukan kucing? Mencuri ikan. Itu kesalahan yang biasa dilakukan kucing, mencuri ikan. Ada ikan goreng, baru-baru mama goreng, mama taruh di atas meja, tiba-tiba mungkin bunyi HP-nya, lalu lari ke dalam kamar ambil HP-nya, ada kucing di dalam rumah, lari juga itu kucing. Waktu mama lari ke dalam kamar ambil HP, lari juga kucing ke atas meja. Lalu dia buat kesalahan, dia makan itu ikan goreng. Padahal ini digoreng untuk kinaya pulang sekolah nanti makan. Waduh, sudah dimakan sama kucing. Kucing salah tidak? Salah. Tapi kalau kucing salah, disuruh ke dia supaya jangan kamu berbuat salah, jangan kamu berbuat dosa, kamu harus perbaiki kesalahanmu, paling dia dipukul. Wah, nakal ini kucing dan dia tidak diajar karena dia tidak bisa untuk diajar. Dia tidak bisa tahu, oh ini salah. Kucing itu tidak bisa tahu, oh ini salah. Tapi kalau anak sekolah minggu dikasih kue 2, Dio, ini bagiannya Dio. Dias mana? Oh, Dias masih pergi mungkin main rebana, latihan rebana misalnya seperti itu. Simpankan Dio, Dias bagiannya. Tapi karena Dio lihat, aduh enak sekali, sudah habis bagiannya Dio. Lihat bagiannya Dias, lama Dias pulang, kan dia tidak tahu sih. Tidak ada lihat sih kalau ada mama bawa kue enak, kalau ku habiskan dia tidak tahu. Lalu Dio habiskan. Dio habiskan kuenya, Dias. Itu kesalahan atau bukan kesalahan? Kesalahan. Tapi Dio bisa diajar atau tidak? Ya, Dio bisa tahu. Kalau nanti mama tanya, Dias, kuenya sudah dimakan? Mana kuenya? Tidak ada kue. Dio diam-diam di dalam kamar. Oh, tadi ada disimpan sama Dio. Tanya Dio, mana kuenya Dio? Oh, sudah kuhabisi semua karena enak. Ditanyalah Dio. Tidak boleh, lain kali tidak boleh seperti itu. Dio bisa tahu bahwa itu salah? Bisa? Bisa. Tapi kucing tadi itu bisa tahu dia salah atau tidak? Tidak, karena dia tidak punya akal budi. Dia tidak punya pengetahuan. Dia tidak bisa diajar. Nah, itu istimewanya kita dari ciptaan yang lain. Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tuhan menciptakan kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, sekalipun tadi manusia itu sudah berdosa. Nah, istimewanya lagi ketika kita sudah berdosa, ketika Adam dan Hawa itu sudah berdosa, tidak dibiarkan berdosa terus oleh Tuhan. Wah, ternyata Tuhan mau manusia yang berdosa itu, yang sudah tidak benar itu, yang sudah tidak kudus itu bisa kembali benar. Caranya apa? Tadi coba ingat lagunya, lagu yang kedua tadi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena
Alkitab yang mengatakan kita istimewa karena kita sudah dibeli. Ketika kita berdosa, kita harusnya mati, kita harusnya dibuang, tidak boleh lagi bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk membeli kita. Berapa harganya kita? 1.000 rupiah? 2.000 rupiah? Berapa harganya kita? Harganya kita adalah darah Yesus. Dengan apa kita dibeli oleh Allah? Dengan darah Yesus. Siapa yang mau membeli sesuatu dengan darahnya? Kalau misalnya, oh itu mau dihukum, dia salah, dia harus dihukum. Oh biar saya yang gantikan dihukum. Ada yang mau seperti itu? Ada yang mau gantikan kalau ada temannya mungkin mencuri dan dia harus dipenjara? Ada yang mau gantikan? Tidak ada. Tapi Tuhan, dia mau gantikan kita. Karena kita istimewa. Istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Kita istimewa karena kita sudah dibeli dengan darahnya sendiri, sehingga kita kembali menjadi benar di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, percaya bahwa dia sudah mati karena dia sayang sama Kinaya, dia sayang sama Dea, Tuhan Yesus sayang sama Ona, Tuhan Yesus sayang sama Mapeng, Tuhan Yesus sayang sama Dean, sama semua anak sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang sehingga Tuhan Yesus itu mau mati. Ya. Tuhan Yesus itu semua sudah belajar. Tuhan Yesus itu bukan mati karena sakit, tapi Tuhan Yesus itu mati di salib. Ya. Tangan dan kakinya dipaku, kemudian lambungnya ditombak, di atas kepalanya ada mahkota duri. Itu karena saya dengan adik-adik, karena kita semua, sehingga Tuhan mau lakukan itu sebab kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Tuhan menciptakan kita kudus, makanya Tuhan mau mengembalikan kita untuk bisa kembali hidup kekal. Ya, tadi sudah dengar, kita diciptakan untuk tidak mati. Tapi karena berdosa, tidak taat, kita harus mati. Tetapi Tuhan mau datang untuk menggantikan kita, untuk menebus kita supaya kita tidak mati selamanya, tetapi bisa kembali hidup, kita kembali bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti kali yang kedua, kita dibawa masuk ke surga. Siapa mau masuk di surga? Di manakah itu surga? Surga itu tempatnya Tuhan berada. Tempatnya orang-orang yang istimewa. Jadi kalau kita jadi anak sekolah minggu yang istimewa, sikapnya pun harus istimewa. Ya, sikapnya harus istimewa. Tidak boleh seperti orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tidak boleh seperti anak sekolah minggu yang tidak kenal Tuhan. Mencuri orang, mencuri juga. Nakal orang, nakal juga. Oh, tidak istimewa itu. Tapi istimewa itu berbeda dari yang lain. Yang lain mungkin malas ke sekolah, yang lain mungkin malas belajar, tapi kita tidak malas belajar. Itu buktinya kita istimewa. Kita memperlihatkan kalau kita istimewa karena kita sudah dibeli dengan apa? Dibeli dengan apa, Kail? Dibeli dengan darah Yesus. Di atas kayu salib, Yesus dihukum di atas kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita bisa kembali memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa kembali hidup di dalam kebenaran, hidup suci, hidup kudus, dan tidak mati. Ya. Tidak mati untuk selamanya. Karena kalau tidak percaya, tidak dikenal Tuhan, kalau mati, Tuhan datang nanti masuk di neraka, mati kedua kalinya. Tapi kalau percaya Tuhan, dengarkan firman Tuhan, menerima darah Yesus yang sudah dikorbankan, kita akan hidup. Ya, kita akan hidup di surga bersama dengan Tuhan. Oke. Coba lihat satu ayat lagi.
1 Korintus pasal yang ke Nah, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sudah dapat semua? Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus di atas kayu salib. Ya, kita sudah lunas dibayar. Kita bukan lagi untuk mati, tetapi untuk hidup. Karena Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya daripada kematian yang kekal, daripada dosa. Karena kita itu istimewa. Kembali di Mazmur 139. Sekali lagi kita baca dan kalau bisa dihafalkan. Bagian A saja. Mazmur 139 ayat 14. Sudah dapat semua? Mazmur 139 ayat 14 bagian A. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bisa dihafal, nanti kita bertemu kembali. Bisa dihafalkan. Oke. Tugasnya untuk minggu ini adalah di mana Tuhan Yesus dihukum. Dia mati di mana? Di kayu salib. Jadi tugasnya adalah membuat ataupun menggambar salib. Gampang toh? Bisa dibuat, mungkin ada karton, bisa dibentuk salib, atau mungkin dia digambar di kertas, baru mungkin ada dikasih apa-apa di situ supaya menarik kelihatan. Ya, membuat atau menggambar. Ya, bisa dibuat dari karton atau dari apa saja, mungkin ada mainannya yang bisa disusun-susun sehingga membentuk salib, supaya ingat, oh saya sudah dibeli oleh darah Yesus di atas kayu salib. Oke, jadi firman Tuhan sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pada minggu berikutnya, masih dengan topik yang sama. Judulnya apa hari ini? Oh, aku istimewa. Sekali lagi. Sekolah Minggu Lemo. Aku, kamu, kita semua istimewa. Jadi judul firman Tuhan hari ini, aku istimewa. Oke, demikian firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Semuanya bangkit berdiri. Dia yang
persaudaraan kami yang ada mempunyai lukisan batu mereka sama-sama berkati pekerjaan hidup orang tua kami dan kami membutuhkannya Tuhan dan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan membawa persembahan kita angkat pujian, Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Menggambar salib, membuat dari karton, dari kayu atau dari apapun, atau yang mau menggambar bisa digambar, gambar salib. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian di segala kemuliaan.
Terpujilah bagi nama-Mu Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini Tuhan, patut kami naikkan pujian syukur kami ke hadapan hadirat-Mu atas kesempatan dan waktu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada bersama-sama anak-anak sekolah minggu beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah lewat ibadah yang kami sudah lakukan depan hadirat-Mu boleh menjadi suatu dupa yang berbau harum depan hadirat-Mu, bahkan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Selain hidup yang ada, senantiasa kami pakai menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini, saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu buat anak-anak sekolah yang mungkin ada yang terbaring karena sakit ya Tuhan. Engkau ulurkan tangan kasih, Engkau menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan dari Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Bahkan sepanjang minggu kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang menuntut ilmu ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan tidak seperti sedia kala, tapi kami berdoa kepada ya Tuhan, biarlah hikmat akal budi daripada-Mu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Biarlah lewat kehidupan mereka menjadi berkat, boleh disaksi di mana saja dia berada ya Bapa. Terpujilah bagi nama Bapa surgawi. Ke dalam tangan kami serahkan segala perkara, dan kami mengakhiri ibadah kami saat ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.